Banyak hal yang biasanya orang tanya masalah suntik. Nah, bagaimana hukumnya orang puasa kalau suntik? Ini kan juga memasukkan pada posisi dalam, walaupun tidak dari lubang mulut, telinga, hidung, dan dubur. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum suntik dan infus. Ada yang menyatakan membatalkan secara mutlak. Ada yang berpendapat tidak membatalkan secara mutlak. Ada yang mentafsir, jika dapat membuat tubuh merasa segar layaknya sehabis makan, maka membatalkan. Berarti seperti kita infus itu, kalau infus itu kan kita dapat tenaga kan dari itu ya. Untuk lebih berhati-hati, sebaiknya suntik atau infus sedapat mungkin dilakukan pada malam hari, agar supaya puasa kita sah menurut kesepakatan ulama. Namun jika keadaan mendesak dan tidak memungkinkan untuk menundanya sampai malam hari, maka sebaiknya kita mengkodok puasa tersebut, agar supaya kita tetap dalam waktu kita puasa. Ada qaul yang mengatakan tidak membatalkan, cuman ikhtiyatnya nanti setelah kita puasa kita mengkodok. Jadi kita menggabung dua pendapat, nah, supaya kita ikhtiyat itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan suntik. Begitu juga telinga. Jadi hendaknya ketika kita puasa, jangan kita kemudian apa bahasa Jawanya itu uker-uker ya, itu jadi ngiliki kuping, kili-kili kuping itu. Artinya memasukkan sesuatu sampai pada kendang telinga, sampai sesuatu yang tidak kelihatan dari ini, maka dia membatalkan puasa. Jadi orang puasa jangan kemudian kita pakai katempat, telinga kita agak gatal itu kita cari katempat kita masukkan, atau apa ya, kita masukkan sesuatu pada hidung sampai masuk sini. Nah, ini khaysum sampai jatah khaysum. Kalau yang luar ini enggak. Jadi kalau kita pakai seperti ini enggak. Nah, oleh karena itu maka bagi orang yang apa ya namanya pilek itu ya, kalau ingus atau umbel itu sudah keluar sampai sini, jangan kemudian disedot lagi, dimasukkan. Kalau dia dimasukkan akan memasukkan sesuatu dari luar kepada dalam lewat hidung. Jadi kalau ingus itu, umbel itu sudah ini ya keluarkan saja, dibuang, jangan kemudian dimasukkan lagi. Itu akan membatalkan pada puasa. Ini batasnya. Sedangkan tenggorokan ini batas luar itu adalah mahkotnya kho. Ada yang mengatakan mahkotnya ha, itu berbeda antara Ibnu Hajar dan Imam Nawawi itu. Imam Rafi aja ada di antara Imam Nawawi dan Imam Rafi. Kalau di sini ini batas ha, ada yang mengatakan batas ha. Nah, ini ada yang mengatakan batas kho. Kalau di ini disebut batasnya adalah ha. Maknanya ha. Artinya di luar ha ini adalah, atasnya ha ini adalah luar, bawahnya ha ini adalah dalam. Ha ini. Jadi ha itu di tengah. Ada yang mengatakan batasnya kho. Nah, kalau yang kho itu agak mending dikit. Jadi di atasnya kho itu sudah luar, di bawahnya kho ini dalam. Nah, oleh karena itu maka hendaknya kalau kita berkumur, maka jangan terlalu dalam. Kalau kita berkumur, kita wudhu itu sunat berkumur. Cuman berkumurnya ya di luar saja. Begitu juga kita istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air di hidung, jadi di luarnya saja, jangan dimasukkan ke dalam. Berkumur juga begitu, makruh. Nanti kalau mubalaghah itu makruh, sehingga kalau nanti ada air yang terlanjur masuk ke dalam membatalkan puasa itu. Sedangkan kalau air cuma di luar saja, maka tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu maka permasalahan dahak, kadang-kadang kita pas puasa itu ada dahak ini. Bagaimana kalau dahak itu? Jika berada pada batas luar, yaitu makhrajnya huruf ha, ini yang mengikuti pada ha ini, maka wajib untuk dikeluarkan. Jika ditelan dapat membatalkan puasa. Artinya kalau dahak itu sudah ada di luar, di atasnya makhrajnya ha, ya maka harus dikeluarkan. Cuma kalau dahak itu ada di sini, di makhrajnya hamzah atau makhrajnya ha, itu ditelan tidak apa-apa. Atau dahak yang keluar dari hidung, yang masuk dari hidung sini, kalau dia masuknya tidak sampai di atasnya ha, ya maka dikeluarkan. Cuman kalau yang dari hidung lebih baik itu dikeluarkan aja. Nah, kalau yang masuk dari dalam, dari otak ini misalnya, dari kepala ini masuk ke dalam ini, itu dikeluarkan aja, jangan ditelan.
dahaknya. Jika berada pada batas dalam yaitu maksudnya hamzah, maka boleh untuk ditelan atau diludahkan. Nah, ini adalah hal yang berkaitan dengan lubang. Ini ada banyak-banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah lubang ini. Salah satunya adalah ini ada pengembangan sedikit ini, karena ini banyak hal yang perlu ini kita sampaikan nih. Sesuatu yang membatalkan puasa ini juga membatalkan pada sholat, ya. Oleh karena itu hendaknya bagi orang yang akan melaksanakan sholat, sedangkan dia sebelumnya minum kopi atau makan atau apalah yang ada perasa, yang ada rasa, ya jangan kemudian dia langsung sholat. Apalagi kalau ludahnya ini masih berwarna hitam dan terasa kopinya, masih terasa manis, terasa kopi dan sebagainya, jangan menjalankan sholat. Sebab kalau dia menjalankan sholat, maka selama dia sholat, dia tidak boleh menelan ludahnya. Sebab kalau dia menelan ludah, batal sholatnya, karena memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Nah, apa yang membatalkan puasa itu akan membatalkan sholat. Ini banyak orang yang teledor atau yang ceroboh. Nah, kadang dia habis minum kopi langsung sholat. Nah, kemudian jelas lidahnya masih terasa manis itu, masih ada rasa kopi dan sebagainya itu.